Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini akhirnya Xiaomi mengeluarkan seri light dari Redmi Buds 4 mereka ya. Kalau sebelumnya itu cuma ada Redmi Buds 4 dan Redmi Buds 4 Pro, sekarang yang ditunggu-tunggu, yang paling affordable, yang paling murah, Redmi Buds 4 Lite. Mari kita cek satu-satu. Mulai dari bagian boxnya yang kayaknya nggak beda jauh sama Redmi Buds 3 Lite ya. Cukup simple, ada logo Xiaomi dan garansi resmi stiker di bagian bawahnya. Di bagian belakangnya hanya ada spek teknis dengan berbagai macam bahasa. Lalu di dalamnya yang pasti kita dapatkan adalah unitnya, kabel charger Type-C, dan buku manual. Redmi Buds 4 Lite ya, ini adalah salah satu penerus dari Redmi Buds 3 Lite yang kemarin udah pernah saya bahas juga. Dan di sini anehnya keluarnya nggak bareng ya sama seri-seri keempat yang lainnya. Padahal harusnya sih bisa barengan, tapi mungkin karena si Redmi Buds 4 Lite ini memberikan servis tambahan di TWS-nya. Kalau kalian lihat di bagian boxnya ini ada yang namanya Fast Pair. Fastpair ini adalah salah satu servisnya Google ternyata, waktu saya baca sebentar ya. Dan ini yang membuat si device-nya ini bisa pairing lebih cepat daripada pairing Bluetooth pada biasanya. Kalau biasanya kita butuh waktu kurang lebih 3-5 detik untuk pairing, nah di sini dia satu kali ketuk aja di bagian sensitive touch-nya ini dan tiba-tiba device kalian secara magical langsung connect gitu. Keren banget, pairingnya sesimpel itu dan nggak butuh waktu yang lama. Ini saya baca sedikit dan saya juga nggak terlalu paham ya, Google Fast Pair ini sebenarnya bekerja seperti apa. Yang mereka kasih tahu hanya ini adalah sebuah service magic yang bikin kalian pairing lebih cepat. Udah, itu aja. Oke, lanjut sekarang kita bahas TWS-nya nih. Pertama kita cek dari bagian kotak baterainya sendiri. Kalau kalian lihat, bentuknya sedikit berbeda dari TWS Redmi pada umumnya ya. Karena di sini dia pakai bentuk yang seperti mangkok. Lebarnya itu ngelebar ke kiri kanan ini ya. Jadi dia nggak tinggi kayak gini ya. Nggak tinggi, tapi dia itu kayak gini, kayak mangkok gini aja udah. Terus di bagian atasnya ini ada logo Redmi yang udah ke emboss, sangat-sangat elegan. Lalu di bagian bawahnya ini cuma tulisan Redmi dan beberapa info-info aja. Di bagian depannya ini ada sebuah lampu indikator. Dan di belakangnya ini ada port Type-C. Yang kalau kita buka, kita akan menemukan kedua buds-nya ini ya. Jadi buds-nya itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Mirip kayak AirPods ya, tapi nggak terlalu mirip banget kok. Ini desainnya udah sedikit dibikin berbeda dari yang merek Apple Croa itu. Di bagian buds-nya sendiri ini juga simple, hanya ada speaker yang ukurannya 12 mm. Lalu ada charger dengan indikator L dan R-nya. Lalu di bawahnya ini ada lubang mikrofon. Dan buat informasi tambahan juga, kalau si Redmi Buds 4 Lite ini ada dua varian warna, yang warna hitam dan warna putih. Dan kebetulan emang saya lagi suka ambil yang putih karena bosan. Kitwingi bahasnya warna hitam tok, gak cerah kan lah. Kalau lihat putih gini kan cerah. Dan tak lupa juga pasti kenyamanan yang dikasih sama si Redmi Buds 4 Lite ini cukup universal, cukup enak dipakai banyak orang karena dia bukan tipe yang in-ear, jadi tinggal colok udah beres. Sekalian juga buat kalian yang suka olahraga, tenang, ini ada rating IP54 yang bisa kalian pakai untuk berolahraga sambil bercucuran keringat. Untuk konektivitasnya sendiri, sayangnya saya sedikit bingung karena versi yang saya dapat ini di box tertera Bluetooth-nya itu versi 5.2, sedangkan waktu dicek di web ini versi 5.3. Ya, jadi ada lagi ketidakkonsistensian dari sebuah produk ya yang pakai nama Bluetooth yang berbeda di serinya mereka. Jadi saya akan anggap 5.3 aja. Dan kapasitas baterai di sini itu ukurannya 320 mAh dan di sini diklaim bisa bertahan satu kali pakai itu maksimal 5 jam. Dan dengan casing baterainya, kotak baterainya ini 20 jam. Jadi kurang lebih pengecasannya bisa 4 kali. Nah, jadi itulah bagian-bagian teknis yang bisa saya kasih tahu ke kalian ya. Dan sekarang yang paling penting adalah bagian suaranya. Saya simpelkan dulu di awal ya. Karakter suara dari Redmi Buds 4 Lite ini adalah bass, warm. Jadi buat yang suka
frekuensi tinggi ini nggak akan cocok sama kalian. Nah, di sini untuk detailnya mungkin saya kasih gambaran. Di sini saya dengerin itu ada musik metal, musik akustik, musik cedak-jeduk, dan musik pop ya. Mungkin untuk pop, metal, rock, dan akustik semuanya ini terkesan bener-bener ketutupan sama bass semua. Bagian vokal juga nggak terlalu kerasa maju. Apalagi kalau bagian bassnya di musik yang kalian dengarkan itu lebih menonjol gitu. Itu biasanya ketutupan. Vokalnya kena embernya bass gitu. Jadi nggak terlalu jelas. Separasinya mungkin juga kurang terlalu oke. Dan bagian treble juga kerasa kurang menonjol. Bahkan hampir kayak nggak kelihatan sama sekali. Bener-bener nggak bisa dirasain gitu. Kecil ada, tapi kecil, tipis gitu. Bener-bener nggak bisa lah kalau buat yang high frekuensi. Dan musik cedak-jeduk sangat-sangat jelas di sini. Enak banget, asoy banget, bikin saya itu sampai pengen joget-joget terus kalau dengerin musik cedak-jeduk di Redmi Buds 4 Lite ini. Pokoknya ini sangat-sangat cocok untuk musik-musik dengan bass tinggi ya. Musik-musik cedak-jeduk, musik-musik remix, musik-musik TikTok, bass boosted, apalah itu sembarang kalian sebut, itu enak banget. Emang bassnya tuh senampol itu, saking nampolnya buat beberapa musik-musik yang butuh frekuensi tinggi di sini nggak cocok ya. Jadi sangat-sangat menyesuaikan selera orang Indonesia banget. Dan pastinya ya, Redmi Buds 4 Lite ini akhirnya kembali punya fitur low latency, tidak seperti Redmi Buds 4 yang kemarin. Dia versi yang lebih tinggi tapi nggak punya low latency ya. Dan di sini low latency kembali. Dan buat saya pakai main game di COD Mobile ini bener-bener suara yang sebenarnya biasa sih, nggak sewah itu. Karena suaranya emang isinya bass semua. Bahkan suara step aja sampai kedengaran tak tek tak teknya jelas banget. Suara tembakan jadi lebih dup ya, bener-bener kerasa. Untuk kualitas surround, suara spasial, dan ya itu biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Jadi untuk main game kompetitif, kita agak cukup kesulitan buat ngarahin mana yang suaranya itu datang gitu. Ya tapi nggak jelek-jelek juga sih, masih oke. Di sini saya kasih contoh latensi yang ada di Redmi Buds 4 Lite ini. Piye. Setelah mendengarkan latensinya, kalian bisa lihat kan, low latensinya itu menurut saya cukup tipis loh. Memang tetap terasa delay, tapi taraf yang masih oke banget. Bahkan hampir sedikit seperti headset kabel atau earphone kabel. Ya pokoknya intinya delaynya ini tipis banget. Jadi low latensinya ini masih sangat-sangat bisa banget dipakai buat berkompetitif. Nah, sekarang ini adalah bagian mikrofonnya nih, yang menurut saya kalian dengarkan dulu aja. Ya, dan ini adalah suara dari mikrofonnya si Redmi Buds 4 Lite. Yang menurut saya kualitas mikrofonnya ini biasa aja, suaranya tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu pelan. Beberapa kata masih bisa tersampaikan dengan baik, dan mungkin sedikit keluhan kadang ada patah-patah di beberapa kata ya waktu saya coba dengerin yang sampel saya coba rekam tadi pakai mikrofonnya ini. Dan seperti biasa, di belakang saya ada suara AC yang cukup kencang. Dan misalnya kalau kalian nggak dengar, berarti pengurang kebisingan mikrofonnya ini cukup bagus. Nah, jadi itu tadi suara mikrofonnya kalau direkam pakai sound recorder ya. Dan ini kalau pakai WhatsApp. Oke, jadi ini adalah kualitas mikrofonnya Redmi Buds 4 Lite kalau digunakan menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan di sekitar saya sudah ada suara kipas angin, suara teman-teman saya berbicara. Dan kalau misalnya kalian tidak mendengar, silakan kalian nilai kualitas dari mikrofonnya sendiri. Untuk sound recorder, untuk telepon, hampir nggak terlalu kerasa bedanya. Keduanya punya kualitas yang hampir mirip. Kualitasnya sendiri juga nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Taraf yang normal untuk dipakai berkomunikasi. Dan sebagai penerus Redmi Buds 3 Lite ya, saya rasa ini cukup oke sih.
Mungkin dari segi kualitas suara ya, yang saya ngerasa ini tuh sedikit lebih downgrade daripada Redmi Buds 3 Lite. Karena Buds 3 Lite itu warmnya nggak terkesan cukup cukup mendem, malah mungkin sedikit lebih bisa ngangkat treble daripada si Redmi Buds 4 Lite ini. Jadi untuk kualitas suara ini jauh lebih cocok buat bass head. Dan dengan adanya service fast pair dari Google ini, mungkin ini jadi salah satu yang termasuk baru di kelasnya ya. Karena service ini saya juga baru lihat. Atau mungkin kalau kalian ada yang udah tahu duluan, bisa komen di bawah. Dan untuk harga Redmi Buds 4 Lite ini sekarang ada di angka 249.000, dan ini adalah harga official ya. Jadi saya juga beli di harga segitu. Mungkin kalau kalian cek toko online banyak yang jual harga-harga lain ya selain toko official juga. Tapi ya kurang lebih range harganya pasti di antara 200 ribuan itu. Nah, setelah tahu harganya kita bisa menilai nih apakah Redmi Buds 4 Lite ini adalah salah satu TWS yang bagus. Menurut saya cukup bagus, tapi nggak bagus banget di harganya. Karena apa ya, kalau ngelihat pesaingnya ya yang harganya 200 ribuan ke bawah itu pun ada yang sebenarnya udah cukup bagus. Mungkin nggak secakep itu banget ya, tapi ada alternatif yang setidaknya lebih mendingan daripada si Redmi Buds 4 Lite ini. Ya rasa-rasanya ini terlalu mahal sedikit aja. Kalau ini harganya 199, mungkin ini bakal jadi fenomenal kali ya, kayak Soundcore kemarin atau Baseus itu juga. Ya pokoknya ini Redmi Buds 4 Lite cukup oke-oke aja. Sekian pembahasan saya soal Redmi Buds 4 Lite. Ojo lali di like gak di like ya. Ora apa-apa. Matur suwun. Xiaomi ini masih aja bikin begini.